Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi ada baiknya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang satu malam yang Tuhan berikan, sehingga kami sehat melewati malam dan kami boleh bertemu dengan pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebelum aktivitas kami lakukan di sepanjang satu hari ini, kami ada baiknya dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 tertulis di Lukas 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas mengemukakan bagaimana kriteria yang nantinya harus dihidupi oleh para pemuka-pemuka agama, di mana pada saat itu supaya mereka melaksanakan atau hidup di dalam proses ketika iman, kerendahan hati, atau pengampunan menjadi kriteria dari para pemuka agama yang harus mereka hidupi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang kita miliki sanggup melihat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kita ingat cerita daripada iman Nabi Elia, dia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ini adalah iman daripada Nabi Elia ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun. Lalu pada saat itu juga Elia berdoa pula supaya langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini kita lihat sungguh luar biasa iman Nabi Elia pada saat itu. Apa yang mau kita lihat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ayat ini, Lukas 17 ayat 6. Kalau kita ketahui biji sesawi adalah suatu pohon yang dapat tumbuh tingginya 3 meter dan tumbuh dari biji yang sangat kecil. Ini juga disampaikan dalam firman hari ini. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita selalu melihat pada ketidakmampuan kita ketika kita mengalami persoalan yang sangat berat, lalu kemampuan kita itu mengatakan aku tidak mempunyai iman. Sehingga pada akhirnya ketika kita menghadapi permasalahan,
Kita sering mengatakan, aku tidak mempunyai iman. Sebenarnya kita sudah ditempa di tengah-tengah hidup kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan, iman kita telah diuji. Apakah kita kuat menghadapi permasalahan? Apakah kuat kita menghadapi pergumulan yang kita hadapi? Karena iman kita sudah bertumbuh. Karena iman kita sudah ada. Sehingga pada saat ini Allah mengingatkan kita ketika kita mempunyai iman, maka kita boleh merasakan kita keluar dari segala masalah. Kita keluar dari segala pergumulan hidup. Itu yang mau kita lihat di tengah-tengah ayat ini, ketika selalu ada keterbatasan iman yang kita hadapi. Di saat keterbatasan kita itu, di situ kita mampu merasakan ada campur tangan Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan, atau mungkin juga yang menyelesaikan segala pergumulan kita. Karena ketika kita terbatas, tetapi karena iman yang kita hadapi, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga keterbatasan kita itu menjadi bagian dari iman yang kita miliki. Itu yang mau kita yakini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada saat ini Allah mengingatkan kita supaya kita tumbuh di dalam iman yang sudah kita miliki. Iman yang kita miliki itu harus ditanam. Bukan hanya ditanam saja, tetapi tumbuh, melakukan buah-buah daripada kebaikan. Karena kita sudah memiliki iman. Sehingga ada praktik yang mau kita terima dari iman yang kita miliki. Itu yang dinyatakan oleh firman pada hari ini. Setiap hari iman kita semakin bertumbuh agar tetap menyebarkan kebaikan dan cinta kasih. Ketika kita bisa menyebarkan kebaikan, ketika kita bisa menyebarkan cinta kasih, berarti iman kita sudah bertumbuh. Itu yang mau kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena pada hari ini Allah juga mengingatkan kita bagaimana kita dapat mengelola ketika kualitas daripada iman kita tidak tumbuh bersama dengan iman yang kita miliki. Bagaimana kita untuk mengelola ketika kualitas iman kita tidak mampu kita pakai untuk menghadapi segala persoalan demi persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Seringkali ketika kita merasa iman kita di tengah-tengah hidup kita merasa diperhadapkan di tengah-tengah persoalan, merasa bahwa persoalan yang kita hadapi kita tidak mampu keluar daripada persoalan itu, sehingga kita sering sekali kecut, tawar hati karena iman kita tidak tumbuh berdasarkan dengan kualitas yang kita miliki. Iman adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau di dalam perjanjian baru ada 558 kali dikatakan tentang iman yang mampu membawa kita kepada keselamatan. Karena iman kita yang membawa kita keluar dari segala pergumulan. Iman kita yang membawa kita keluar dari segala tantangan yang kita hadapi. Maka orang Kristen yang sudah memiliki iman, dia harus menyatakan bahwa segala pergumulan yang akan dia hadapi, dia mampu berjalan bersama dengan kualitas daripada imannya. Karena iman itu adalah pengharapan yang sangat besar, yang mau membawa kita keluar dari segala persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita untuk menjaga kualitas daripada iman kita, yaitu ketika kita menerima Roh Allah yang bekerja di dalam hati kita. Ketika kita mengetahui bahwa Roh Allah yang menuntun kita berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita, supaya iman kita tidak kendor, supaya iman kita tidak menjadi layu di tengah-tengah hidup kita yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita jaga kualitas daripada iman kita. Jika kita mampu menjaga kualitas daripada iman kita masing-masing, maka kita tumbuh berdasarkan dengan iman kita. Maka kita tumbuh merasakan di tengah-tengah iman yang kita miliki ada jati diri kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam iman. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan iman. Segala sesuatu yang kita yakini di tengah-tengah dunia ini harus berdasarkan iman. Karena iman itu membawa kita keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Itu juga yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Di masa-masa sulit yang kita hadapi, yaitu virus yang ada di dunia ini, COVID-19, yang mungkin sekali membawa kita ke dalam ketakutan. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan berjalan bersama dengan iman kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang memiliki iman. Iman atas kepercayaan, iman atas jati diri kita di tengah-tengah hidup kita. Kita harus yakin Allah menyelamatkan kita dari segala persoalan, dari segala tantangan yang kita hadapi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertumbuh di dalam iman yang membawa kita keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita sudah memiliki iman, maka kita bisa keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Maka kita menjadi pemenang di tengah-tengah hidup kita. Menjadi pemenang untuk menyatakan kebaikan juga di tengah-tengah hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya menerima iman sejati yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melangkah bersama dengan iman kita masing-masing. Dan marilah kita yakini Tuhan yang memberikan iman, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka kita berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan, dan berjalan bersama dengan iman kita di tengah-tengah hidup kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Semua kita merasakan nikmatnya memiliki Allah yang memberikan kepada kita iman, keyakinan kita berjalan bersama di tengah-tengah hidup kita. Marilah kita yakini bahwa Tuhan memberikan kepada kita kasih setianya melalui iman yang kita percayai, melalui hidup yang diberikan oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur jika Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Maka kami akan menang dari segala persoalan yang kami hadapi. Karena itu berkatilah kami Tuhan. Jika Tuhan memberikan kriteria yang akan kami jalani di tengah-tengah hidup kami, supaya kami berjalan bersama dengan iman, berjalan dengan kepercayaan kami, dan juga mengakui bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari segala persoalan ketika kami sudah memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa keluar dari segala persoalan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kepercayaan. Tuhan melepaskan kami dari segala pergumulan yang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh setia kepadamu dan hidup di dalam iman kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah iman daripada jemaat-Mu boleh semakin tumbuh dan berkembang di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi. Engkau berkatilah kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami di sepanjang satu hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan, supaya kami semua mampu melakukan aktivitas yang Tuhan titipkan buat kami. Berkatilah kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu
dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan mencukupkan kehidupan mereka yang berkekurangan. Tuhan memberikan kepada mereka bekal dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-Mu yang sakit di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Penyertaan-Mu buat seluruh jemaat-Mu di sepanjang satu hari ini, kemanapun mereka melangkah. Lindungilah kami dan berkati dunia ini, supaya kami boleh melewati segala persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan menghilangkan segala virus yang ada di dunia ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, bimbing kami Tuhan. Dan penyertaan-Mu yang selalu setia mendampingi kami. Ya Bapa di surga, Engkau tahu hidup kami tidak berarti tanpa pertolongan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semua sehat dan jauh dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin.